Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Saudaraku, selalu saja jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang berbicara tentang keadaan para penghuni Jahannam, maka siapapun orangnya pasti akan tergetar hatinya. Dan dalam kajian kali ini, ana ingin menyampaikan tentang satu peristiwa yang benar-benar sangat dramatis, sangat merobek-robek hati dan perasaan saat Allah berbicara yang di dalamnya menceritakan tentang 4 dalam tanda petik proposal dari para penghuni Jahannam karena beratnya beban yang mereka pikul saat menghadapi pertanggungjawaban amal mereka saat hidup di dunia. Bagaimana mereka, para penghuni Jahannam, wabil khusus kalangan orang-orang kafir, benar-benar menyesal dan mereka bahkan mengajukan berbagai permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sayangnya kesemua permintaan itu akan ditolak oleh Allah mentah-mentah, dan jadilah kehidupan mereka benar-benar tragis dan sangat merobek perasaan. Apa yang ana sampaikan ini, ana harapkan dapat menjadi pelajaran buat kita selagi kita masih hidup di dunia. Perbaiki segala aktivitas hidup kita agar jangan kelak kita termasuk orang-orang yang nanti akan ana ungkap keadaannya dalam kajian kali ini. Saudaraku, dalam garis besarnya ada 4 hal yang diminta oleh orang-orang yang menjadi penghuni Jahannam dikarenakan tekanan yang sangat dahsyat yang mereka rasakan saat mereka tinggal di sana. Keempat perkara itu adalah yang pertama, yakni saat mereka ingin dikembalikan ke dunia, walau hanya sebentar. Mereka berangan-angan, dan bukan cuma berangan, bahkan pada saat di padang mahsyar mereka meminta kepada Allah setelah tahu bahwa mereka akan menghadapi hari-hari yang sangat berat. Maka mereka meminta kepada Allah agar sudilah kiranya Allah mengembalikan mereka ke dunia dan mereka akan beramal soleh. Apa yang ana sampaikan ini salah satunya dimuat dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, walau tara idzil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kata Allah, ingatlah tatkala kamu nanti melihat satu peristiwa di mana para pendosa itu akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya.
Pada bagian ayat ini Allah memperingatkan kita semua lewat lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuat pada ayat ini, yaitu ingat-ingat kalian satu kondisi yang benar-benar dramatis, yaitu idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Di saat itu para pendosa akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya. Seraya mereka ini akan berkata, setelah melihat bahwa mereka akan menghadapi hari-hari yang sangat membuat kita semua, para pendosa tentunya, akan menjadi sangat menyakitkan, sangat menyusahkan, dan tidak ada satupun saat yang membahagiakan. Maka di saat itulah para pendosa lalu berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Mereka lalu berseru, wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na. Kini kami telah melihat dengan mata kami sendiri keadaan yang benar-benar membuat semua orang miris. Kami sekarang telah melihat, absorna wa sami'na. Kami pun telah mendengar semua kengerian ini. Setelah mereka mengakui betapa mereka melihat sendiri dahsyatnya kehidupan di padang mahsyar, dan mereka sendiri sudah menduga apa yang akan terjadi pada kehidupan selanjutnya, maka mereka memohon kepada Allah, farji'na na'mal salihah, farji'na na'mal salihah. Lalu mereka meminta kepada Allah, ini yang Anda sebut proposal pertama, irji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia walau barang sebentar. Farji'na na'mal salihah. Andai engkau mengizinkan kami balik ke dunia, niscaya kami siap akan beramal soleh. Inna muqinun. Kini kami adalah kaum yang benar-benar yakin. Allahul musta'an. Pada saat itu, ketika mereka mulai dihamparkan di padang mahsyar, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir saat berbicara ayat di atas, yukhbiru ta'ala an halil musyrikin yaumal qiyamah. Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang keadaan khususnya orang-orang musyrik di hari kiamat, wahalihim hina ayanul ba'th, di mana saat itu dengan mata kepala sendiri mereka bisa menyaksikan dahsyatnya hari berbangkit. Wa qaumu baina yadayillah haqirina dzalilin, di mana mereka akan dihentikan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan hina, rendah. Nakisi ru'usihim, kepala-kepala mereka semua dalam keadaan tertunduk. Mengapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, minal haya wal khajal. Hal ini dikarenakan rasa malu mereka dan rasa segan mereka, karena mereka tahu sebentar lagi mereka akan menghadapi hari-hari yang penuh penderitaan. Mereka malu di hadapan Allah yang dulu dengan kesombongannya menantang ayat-ayat Allah, menantang Rasul. Pada hari itu mereka benar-benar akan merasa tertampar, malu, dan gentar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah,
Saat itulah mereka baru akan berkata, Rabbana absorna wa sami'na. Tuhanku, kini kami telah melihat sendiri dan kami telah mendengar. Maksudnya, nahnul an nasma' qaulak wa nuti' amrak. Ya Tuhanku, sekarang kami sudi mendengarkan ayat-ayatmu dan kami siap taat kepada segala apa yang kau perintahkan. Disitulah saudaraku, di padang mahsyar ini, para pendosa, wabil khusus kaum musyrikin, orang-orang kafir, baru menyadari, baru menyesal dan ingin agar mereka bisa dikembalikan ke alam dunia agar berkesempatan beramal soleh. Lalu tahukah kita apa jawaban Allah atas dalam tanda petik proposal kaum tersebut? Maka jawabannya Allah sambung dalam surat As-Sajdah ayat 14. Allah lalu berkata atas permintaan kaum durjana itu, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Fadzuqu, kata Allah, rasakan siksa ini disebabkan kamu dulu juga telah melupakan hari perjumpaan ini. Inna nasinakum, maka hari ini kami pun balas akan melupakan kalian semua. Allahul musta'an. Segala permintaan mereka hanyalah mimpi di siang bolong. Dulu kalian saat hidup di dunia juga banyak melupakan kami, kata Allah. Hari ini pun kami akan lupakan Anda semua. Bahkan Allah tutup dengan wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Wadzuqu, dan sekarang rasakan oleh kalian azabal khuldi, azab yang sangat kekal, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal-amal yang dulu kalian lakukan. Allahul musta'an. Saudaraku, sedemikian dahsyatnya, dramatisnya suasana ini. Dalam ayat lain sampai Allah menggambarkannya dengan walau tara idh wuqifu 'alan nar. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan sekiranya kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung adegan saat mereka dihadapkan ke neraka. Bayangkan ayat ini sampai ditujukan ke Nabi kita. Allah menggambarkan walau taro, andai saja kau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh wuqifu 'alan nar, melihat saat mereka dihadapkan ke neraka. Mereka mulai Allah hadapkan ke neraka. Maka faqalu, kau akan melihat mereka akan berseru. Apa yang diserukan? Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ya laitana, kau akan lihat mereka hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu sombong, mengkufuri ayat-ayatku, mempermainkan ayat-ayat Allah.
akan berkata, ya laitana, celaka ya Allah, celaka kami, nuraddu, kembalikan ya Allah kami ke dunia ini sebentar saja, wala nukadziba bi ayati rabbina, niscaya kami tak akan lagi mendustakan ayat-ayat kami, wa nakuna minal mu'minin, wa nakuna minal mu'minin, dan niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Kalau kau lihat itu, hai Muhammad, kata Allah, tentu kau akan lihat satu peristiwa yang amat mengharukan, akan merobek-robek hati di saat mereka mulai Allah hadapkan ke dalam jahanam. Lihat ini dalam surah Al-An'am ayat 27. Saudaraku, ayat ini benar-benar membuat tentu hati kita menjadi gentar kepada Allah, dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mati dalam keadaan iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, dan jauhkan kita dari kematian di atas kekafiran, di atas kesesatan. Amin. Saudaraku, sekarang mari kita lihat apa dalam tanda petik proposal kedua. Setelah mereka tidak memungkinkan meminta kepada Allah agar mereka dapat dikembalikan ke dunia, maka Allah menceritakan bagaimana jeritan mereka yang telah Allah masukkan ke dalam jahanam dan apa permintaan mereka. Dengan dramatis Allah menggambarkannya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 107. Saat itulah para penghuni jahanam akan berseru, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Mereka akan berseru, ya Rabb kami dulu di dunia telah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin. Dan kami akui, kami ini kaum yang benar-benar zalim. Mereka akan membuat pengakuan yang tulus dari hati mereka sendiri saat mereka telah mulai merasakan sentuhan api jahanam. Wa na'udzubillah. Barulah pada saat itu mereka lalu mengajukan permohonan kepada Allah. Apa permohonan atau proposal yang kedua itu? Mereka berseru, Rabbana akhrijna minha, Rabbana akhrijna minha. Tuhanku, mohon keluarkan kami dari api neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Dan kalau kau beri kesempatan kami keluar dari api neraka ini, lalu bisa kembali dan ternyata kembali ke dunia, kalau kami ternyata tetap seperti ini, kami memang benar-benar kaum zalim yang tak layak diberi maaf. Itu maknanya. Berikan ya Allah kesempatan.
balikkan kami ke dunia. Dan kami berjanji, fa in udna, kalau kami ulangi lagi kami seperti ini, fa inna zalimun, kami ini benar-benar kaum yang sangat zalim, yang memang tak layak untuk diberikan keringanan. Itu permintaan orang-orang yang telah Allah masukkan dalam jahanam, yang dalam bahasa bebas ana menyebutnya sebagai proposal kedua. Ini diungkap tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Saudaraku, saat orang-orang yang telah Allah masukkan dalam jahanam ini ingin sekali meminta kepada Allah agar mereka bisa dikeluarkan dalam jahanam dan menunggu apa tanggapan Allah atas ini, maka ini pun sungguh membutuhkan waktu yang amat lama, sekedar menunggu respon baik dari malaikat maupun dari Allah. Sangat lama. Mereka telah Allah panggang di dalam neraka Allah. Mereka lalu ingin agar Allah sudi sedikit mendengarkan keluhan mereka. Atas kasus ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sebagaimana terdapat dalam riwayat Tobroni dalam tafsirnya, juz 21 halaman 645, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Raf'ul Astar 135, sanadnya sahih. Beliau mengisahkan, inna ahalla jahannama yad'una malikan, sesungguhnya para penghuni jahanam tak henti-hentinya mereka memanggil malaikat Malik, sang penjaga neraka. Mereka berseru agar malaikat Malik sudi mendengarkan rintihan mereka. Fala yujibuhum arba'ina aman. Ini dilakukan 40 tahun lamanya dan malaikat tidak pernah merespon apapun. Sehuruf pun tidak ada perkataan yang keluar. Mereka menjerit, meminta agar malaikat sudi mendengarkan keluh kesah mereka dalam jahanam. 40 tahun mereka selalu panggil-panggil malaikat, yakni malaikat Malik, sang penjaga neraka. Setelah 40 tahun berlalu, maka dalam asar yang sahih ini, yang tadi bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, lalu dikatakan summa yaruddu alaihim, barulah setelah 40 tahun mereka menyeru, tidak pernah ditanggapi sehuruf pun, baru di tahun ke-40-an itu malaikat Malik menjawab, itu pun hanya dengan satu kalimat. Jawabannya, innakum makithun, kalian tetap tinggal di neraka. Allahul musta'an. 40 tahun pengen mendengar jawaban malaikat. Agar malaikat sudi sekedar mendengarkan keluhan, itu pun tak ada satu huruf jawaban. Setelah menunggu 40 tahun, baru malaikat Malik menjawab, itu pun sangat pendek. Innakum makithun, tetap kalian tinggal dalam neraka. Lalu dalam asar ini masih diteruskan, qal hanats da'watuhum wallahi ala malikin wa rabbi malikin. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu selanjutnya mengatakan, seruan mereka ini demi Allah tidak diindahkan oleh malaikat maupun oleh Allah. Tidak pernah lagi diindahkan. Summa yad'una rabbahum fayaqulun, barulah setelah malaikat menjawab, kamu tidak akan lagi, tinggallah kamu di neraka ini, betah-betahlah kamu di sana. Baru kemudian mereka berseru lagi, yaitu pada ayat tadi,
Rabbana akhrijna minha. Tuhanku, keluarkan kami dari api neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Dan kalau kami mengulangi lagi, kami begini lagi, kami benar-benar kaum yang zalim, tak layak lagi untuk diberikan pelonggaran. Maknanya seperti itu. Baru mereka nyeru lagi. Maka dijawab, dikatakan dalam asar tadi, fayaskutu anhum qadrod dunya marrotain. Seruan mereka yang berkata kepada Allah, Rabbana akhrijna minha. Tuhanku, keluarkan kami dari neraka. Tidak dijawab oleh Allah, tidak pula direspon oleh Allah selama 2 kali lipat usia dunia. 2 kali lipat dunia. Kita dari mulai diciptakan sampai kiamat diulang 2 kali, mereka tetap hanya pengen didengar dengan perkataan mereka, akhrijna minha. Keluarkan kami ya Allah. Tak ada satupun jawaban yang keluar dari Allah maupun dari malaikat selama 2 kali umur dunia. Setelah 2 kali umur dunia berlalu, entah berapa miliar tahun Allah. Kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya jahannam. Setelah 2 kali lipat mereka diam di neraka, 2 kali lipat kehidupan dunia, baru Allah memberi jawaban. Dan jawabannya benar-benar sudah lama ditunggu. Jawabannya singkat dan menyakitkan. Apa jawabannya? Tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 108. Ikhsa'u fiha, ikhsa'u fiha. Tetap tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka. Wala tukallimun, wala tukallimun. Dan jangan sekali-kali lagi kalian bicara dengan aku, kata Allah. Kau tetap dengan hina. Itu, bayangkan, itu pun setelah mereka 2 kali lipat hidup di dunia. Umur dunia yang ana maksudkan baru dijawab. Dan ketika keluar jawaban dari Allah, jangan kata Allah mau mengeluarkan mereka dari neraka. Bahkan Allah jawab dengan jawaban yang sangat ketus dan menyakitkan. Tetap tinggallah kalian di neraka ini. Dan jangan lagi kalian mencoba untuk bicara padaku. Maka setelah itu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang membawakan riwayat ini berkata, wallahi mana basal qaumu ba'daha bi kalimatin wahidah. Demi Allah, sejak saat itu para penghuni neraka tidak pernah lagi mengucapkan satu huruf apapun setelah dibentak oleh Allah. Tinggallah kamu di neraka. Jangan lagi kau coba-coba bicara denganku. Maka dikatakan, demi Allah, sejak kasus itu penghuni neraka satu huruf pun tidak berani berkata. Lalu kata Abdullah ibnu Amr, wa ma huwa illa zafir wasyahid fi nari jahannam. Dan sejak saat itu tak ada yang keluar dari mulut penghuni jahannam kecuali tarikan nafas yang begitu berat dan rintian kesakitan. Sejak peristiwa itu mereka satu huruf nggak berani ngomong lagi. Dan yang terdengar dari mulut mereka hanyalah tarikan nafas, menahan beratnya
siksaan dan rintihan kesakitan. Mereka tetap tinggal di dalam Jahannam. Bahkan dikatakan bahwa suara mereka selanjutnya mirip dengan suara keledai. Mula-mulanya lengkingan yang keras menahan sakitnya azab Jahannam. Wa akhiruha syahid. Dan akhirnya sisa keluar setelah mereka lelah dalam neraka. Suara mereka yang tersendat-sendat keluar dari kerongkongan. Karena mereka tahu mereka akan tinggal selamanya. Mereka pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Allahul musta'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjauhkan kita dari azab yang semacam ini. Azab Jahannam yang sangat membuat orang putus asa di dalamnya. Saudaraku, kini kita masuk dalam tanda petik proposal yang ketiga. Ketika orang-orang yang menghuni Jahannam ini tahu mereka tak mungkin lagi keluar dari neraka, bahkan sekedar pengen bicara kepada Allah pun tidak diterima. Mereka sudah tahu seperti tadi. Maka mereka melanjutkan proposal ketiga, yaitu mereka minta agar sudilah Allah meringankan azab itu walau 1 hari saja. Berikan waktu istirahat. Musa hanya 1 hari. Ya Allah, berikan keringanan kami 1 hari saja. Hentikan azab ini di neraka. Apa yang Ana sampaikan ini diungkap dalam ayat Allah yang mulia, yaitu dalam surah Al-Mu'min ayat 49. Di ayat ini Allah bercerita keadaan penghuni neraka yang setelah mungkin miliaran tahun tinggal di neraka, azab tidak pernah diringankan atas mereka. Maka Allah lalu menceritakan keadaan mereka. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam wa qala alladhina fin nar. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, li khazanati jahannam, kepada para penjaga neraka Jahannam. Apa perkataan mereka kepada para penjaga Jahannam? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ud'u rabbakum, wahai para malaikat penjaga neraka, tolong kau sampaikan, mintakan agar Tuhanmu yukhaffif 'anna, sudi meringankan atas kami, yauman, 1 hari saja, minal azab, dari azab. 1 hari saja, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Tolong sampaikan, 1 hari kami minta istirahat dari azab ini. Ini dalam surat Al-Mu'min ayat 49. Tahukah kita apa jawaban para malaikat penjaga neraka atas permintaan ini? Jawabannya ada pada sambungannya, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 50. Dijawab oleh para malaikat penjaga Jahannam. Awalam taku tatikum rusulukum bil bayinat. Awalam taku
ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu saat di dunia telah datang kepada kalian rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan yang demikian jelas? Telah memberi peringatan kepada kalian akan kehidupan akhirat, surga, neraka. Bukankah ini semua telah datang kepada kalian? Rasul-rasul yang Allah datangkan kepada kalian. Apa jawaban penghuni jahanam tadi? Qalu bala, qalu bala. Mereka tidak bisa mengingkari. Dan mereka menjawab, bala, benar. Kami akui sebenarnya telah datang kepada kami rasul-rasul, orang-orang yang memberi peringatan kepada kami. Maka kata malaikat, qalu fad'u. Ya sudah, kata malaikat, kalau begitu berdoalah kamu. Silakan kamu minta sendiri. Doa saja untuk kamu sendiri. Lalu Allah tutup dengan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Wa ma du'aul kafirin. Dan doa orang-orang kafir itu tidak lain illa fi dhalal, kecuali sia-sia belaka. Allahul musta'an. Hanya satu hari mereka minta dispensasi. Hai malaikat, coba kau doa, ajukan kepada Allah, beri kami waktu 1 hari istirahat. Malaikat tak sudi. Malaikat tak sudi untuk menyampaikan, apalagi mendoakan orang-orang kafir. Maka tadi di ayat itu, fad'u, berdoalah untuk kamu sendiri. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, fanahnu la nad'u lakum. Kami tak akan sudi mendoakan buatmu. Wala nasma' minkum. Kami tak akan lagi mendengar segala rintianmu. Wala nawaddu khulasakum. Dan kami pun tak akan ingin sekali-kali untuk bisa menyelamatkan kamu. Wa nahnu minkum bara. Dan kami berlepas diri dari kalian semua. Tak sudi. Silakan kau minta. Mintalah sendiri. Bahkan para malaikat berlepas diri, tak sudi untuk apalagi mengharapkan keselamatan mereka. Kalau kau mau, silakan kalian minta sendiri kepada Allah. Karena tadi sudah pasti permintaan mereka akan Allah tolak, dikarenakan pada ujung ayat tadi disebutkan wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Doa mereka tak akan menemui kecuali kesia-siaan. Sampai pun mereka menangis darah, tak ada lagi keringanan bagi mereka. Allahul musta'an. Kita memohon kepada Allah berlindung dari kejamnya, dahsyatnya, mengerikannya kehidupan di jahanam. Allahul musta'an. Saudaraku, sekarang kita masuk pada proposal terakhir, yaitu proposal keempat. Saudaraku, setelah mereka, orang-orang penghuni jahanam ini, sudah kehilangan semangat. Semua gairah mereka, harapan mereka tertutup. Dari mulai pengen dikembalikan ke dunia, tak memungkinkan. Pengen diringankan azabnya, juga tidak memungkinkan. Pengen kembali ke dunia supaya beramal soleh, juga ditolak semuanya. Maka mereka sampai akhirnya minta permintaan. Yang permintaan itu seakan sangat remeh bagi kita sekarang ini. Tapi bagi mereka
permintaan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Apa permintaan mereka? Mereka ini diungkap dalam surah Al-A'raf ayat 50. Ini anak sebut proposal keempat. Ketika mereka meminta kepada Allah langsung tidak mungkin. Mereka meminta kepada para malaikat agar malaikat mengajukan kepada Allah, diringankan siksanya walau sehari, juga ditolak bahkan oleh malaikat. Maka mereka, kita tahu ahli nar nanti bisa melihat penduduk surga, yang dimana penduduk surga terlihat oleh ahli nar sedang asik menikmati makanan, minuman. Masya Allah. Maka ahli nar semakin sakit. Mereka kehausan. Mereka sangat lapar. Maka pada saat itulah penghuni neraka akan berkata kepada penghuni surga sebagaimana Allah ungkap dalam surah Al-A'raf ayat 50. Mari kita simak ayatnya. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan ingatlah saat penghuni neraka akan memanggil-manggil, menyeru kepada para penghuni surga untuk minta bantuan. Tahukah kita apa yang diminta penghuni neraka itu? Allah lanjutkan pada ayat ini. An afidu alaina minal ma' an afidu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, ulurkan untuk kami minal ma', sedikit air, kami terlalu haus. Air benih, sekedar sedikit aja. An afidu alaina minal ma', sedikit saja. Berikan kami, ulurkan untuk kami air benih, dikit aja. Au mimma razaqakumullah, atau sedikit rezeki. Para ulama menafsirkan makanan. Makanan apapun dikit aja, kami terlalu lapar. Berikan, lemparkan untuk kami sedikit air atau sedikit makanan. Kami terlalu haus, kami terlalu lapar. Apa jawaban penghuni surga? Penghuni surga lalu menjawab, Inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, telah mengharamkan kedua jenis ini, makanan dan minuman ahlu surga, 'alal kafirin, untuk orang kafir walau sedikit. Harramahuma, Allah telah mengharamkan kami untuk membantu Anda semua. Kami diharamkan oleh Allah untuk menjulurkan bantuan walau hanya sedikit air minum atau makanan untuk kalian yang telah kafir. Siapa kafir yang dimaksud ayat ini? Lebih spesifik sambungan ayatnya. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yaitu orang-orang yang dulu telah menjadikan agama sebagai mainan, senda gurau. Berapa banyak kita yang menjadikan agama
mainan, senda gurau, akidah dipermainkan. Wallahi, mereka akan menemui hari yang dimana penyesalan tiada henti. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan sungguh kehidupan dunia benar-benar telah menipu mereka. Penghuni surga jangan kata memberikan minuman-minuman spesial ahli surga yang pantas, bahkan sedikit air bening pun Allah haramkan penghuni surga membantu penghuni neraka. Bahkan di ujung ayatnya Allah sendiri menegaskan atas permintaan para penghuni jahanam tadi, pengen sedikit makanan, pengen sedikit minuman. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza fal yauma, maka pada hari ini kata Allah, kami pun akan lupakan Anda semua sebagaimana Anda, hai orang-orang kafir, orang yang telah mempermainkan agama, menjual agama untuk kepentingan dunia. Dulu pun kalian telah melupakan akan kerasnya kehidupan di akhirat ini. Kami pun akan lupakan. Walau kalian minta setetes air, haram bagi kalian. Allahul musta'an. Maka kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam iman, dalam Islam, di atas manhaj salaf. Sesungguhnya inilah satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan kita kepada keselamatan. Kita memohon kepada Allah, janganlah ya Allah kau matikan kami dalam kekafiran, dalam kezaliman. Kita tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.